tanpa olah tanah TUT. Ini kalau penanamannya satu dengan yang lain itu sudah mencukupi dalam ukuran. Nah, dan kemudian jarak antara tanam padi 25 sudah pas juga. Dan kemudian jarak antara tanah bedeng itu mudah dijangkau cara tanam. Jadi Antara bedeng cara nanam itu ya, kita berdiri di sebelah pinggir. Kemudian ini adalah kejangkau juga. Iya, berarti Bapak dengan dari mudah. sini. Coba kita ini kan. Jadi ini kira-kira segini, ini bedengan. Kalau tidak bawa ukuran adalah begini. Iya. Nah, lalu kemudian kita turun ke bawah. Iya Pak. Nah, maju sedikit Pak. Ya. Julurkan. Kita akan menanam, ya maju sedikit. Jadi tanam ke sini 1, 2, 3. Jadi ke apa namanya kejangkau. Iya betul. Ya. Dan kemudian masalah tanaman padinya ini di Jajar Legowo itu pinggirnya itu ada pagar istilahnya untuk pengganti jarak tanam tadi Pak, jarak bedeng. Masalah hama, kalau dari penanaman mulai menanam sampai yang kita terapkan ini sekitar 10 hari itu masalah hama itu kurang banyak, kita kurang tahu. Nanti sekitar 21 hari baru ada nampak hama, kira-kira hama apa yang kita itu. Jadi perlu diamati ya. Nah kemudian mulsanya berapa senti ini? Kalau mulsa ini yang kita terapkan ini mungkin jauh kurangnya itu. Oh oke. Karena gulmanya banyak yang tumbuh-tumbuh, ya. contoh tumbuhnya tadi. Jadi perlu penambahan gulma. Kalau bedengannya bagaimana Pak? Bisa ya. Nah, terus kalau bedengannya lebarnya berapa? 125 atau 130 yang kita bisa untuk Jadi kita kalau jangkau. 125 ini ada berapa tanaman kalau ini? 7. 7 Yang pas itu 6 ya. 6 tanaman. Itu dari sini nanamnya 3, dari sana 3. Jadi adil. Nah, Baik, cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih banyak. Di mana tadi pembudidayaan sistem secara Jajar Legowo sudah disampaikan itu kita yang lewati belum. ya. Legowo langsung kita lewati. Saya akan membacakan hasil pengamatan tadi. Itu gulmanya tadi lebih sedikit, yang tanah tanpa olah. Yang kedua, serangan hama juga nampaknya tadi lebih sedikit. Yang ketiga, jumlah anakannya 11, sudah kami hitung atau kami amati. Terus akar kambiumnya kami tengok tadi normal. Terus bentuk batang tuh kokoh. Serangga yang ada hama yang ada di tanaman tanpa olah itu tadi saya tengok ada belalang juga dan ada capungnya. Jadi untuk kelanjutannya yang pakai olah kami amati juga tadi. Ya, yang ini lebih banyak cacingnya tadi. Dan warna tanahnya tadi itu kuning kecoklatan. Oh, tanah yang di TOT itu Kuning kecoklatan. kalau yang Di sana akan saya jabarkan. Terus tingkat kesuburan yang di sana itu nampaknya seperti kekurangan unsur N atau nitrogen. Gulmanya agak kecil-kecil tapi rapat banyak. Terus kadar airnya nampaknya lebih banyak asam atau kurang zat asamnya. Terus warna tanah itu kemerahan. Terus jumlah anakannya 7, artinya lebih banyak yang
tanpa diolah dibandingkan diolah, terus batang atau apanya itu lembut. Nah itu kalau masalah ya itu aja Pak untuk perbedaannya. Terima kasih ya. Ini kelompok 6, sekarang kelompok 2 yang belum. Dari hasil pengamatan kelompok 2 tadi untuk yang lain-lain sudah dipaparkan semuanya. Di sini sedikit berbeda tentang tanah yang mulsa TOT. Pengamatan kami tanah hitam kecoklatan. Terus yang tanpa mulsa kuning kecoklatan. Itu bedanya. Ya. Kenapa hitam? Hitam kecoklatan karena di sini kita menggunakan mulsa. Kalau yang di sana tidak. Terus untuk yang di mulsa TOT kehidupan mikroba lebih banyak dan yang di tanpa mulsa kurang. Hanya itu Pak mungkin. Nampak? Langsung aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kami, garis besarnya mungkin yang mirip tidak perlu kami sampaikan lagi untuk mempersingkat waktu. Tadi yang kami ketemukan pada lahan mulsa itu kami menemukan adanya cacing tanah. Terus tadi di lahan tanpa olah lahan katanya ada ketemu hama capung. Kalau capung itu bukan musuh petani. Capung itu kawan kita. Ya. Terus pada lahan yang diolah itu warna tanaman agak kuning pucat, bukan kuning yang lembek ya. Itu karena piritnya naik karena diolah, jadi zat asam pasti naik. Dan juga ditandai dengan kalau kita lihat beberapa hari ke depan, kalau tidak diatasi masalah gulma ini pasti padinya akan hilang. Ya, karena dengan dipapar sinar matahari pada lahan yang diolah itu biji-bijian akan pecah, maka akan tumbuhlah gulma-gulma tersebut. Selanjutnya masalah kekurangan unsur apa tadi sudah dibahas. Itu saja Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Di sini kami cuma menambahkan yaitu penambahan sedikit permukaan air yang ada di lahan TOT dengan permukaan air yang ada di olahan. Setelah kami amati, lebih sejuk yang air yang di mulsa TOT daripada lahan olahan. Tuh. Yang kedua, yang perlu kami tambahkan, padi, anakan padi itu yang di lahan TOT itu setelah kami ukur tadi tingginya mencapai 30 sampai 40. Cuman kalau yang lahan olahan tingginya 30 ke bawah. Yang ketiga perlu kami tambahkan di sini, ketika ditiup angin, anakan padi yang lahan mulsa TOT lebih lentur, berkibar bahasanya kan gitu. Cuman kalau padi di lahan olahan kaku. Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih.